Ramadan kali ini Ramadan yang berkualitas di dalam hidup kita ini. Belum tentu nanti Ramadan yang akan datang Allah berikan kesempatan dalam hidup kita ini. Jadikan yang terbaik dan mulailah dari hal yang terbaik. Insya Allah kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadah puasa bisa mengantarkan manusia semoga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu orang ibadah puasanya yang berkualitas, tak lagi orang yang tak berkualitas. Maka orang yang berkualitas, kalau ibarat buah tadi pasti mahal harganya. Maka pupuklah dengan baik, jagalah dengan baik, rawatlah puasa yang baik, akan mengantarkan manusia menjadi orang yang orang yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam yang ketujuh ini Allah masih berikan nikmat yang luar biasa. Maka seyogyanya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita jemaah sekalian dimuliakan Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati pengurus masjid, yang sama kita muliakan imam masjid, dan sama kita hormati jemaah salat Isya, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah tentang puasa yang berkualitas. Apa Bapak Ibu? Puasa yang berkualitas. Sesuatu yang berkualitas itu pasti dia berharga, pasti dia mahal. Di antara mobil yang paling berkualitas, mobil apa Bapak Ibu? Yang paling mahal kualitasnya mobil apa Bapak? Oh, Ferrari, ada Pajero, ada Fortuner. Kenapa dia bisa berkualitas? Karena dia aksesorisnya luar biasa. Maka sesuatu yang berkualitas dia mahal, bahkan untuk menciptakan perlu dengan kualitas yang sungguh-sungguh. Kalau seandainya sebuah mobil asal jadi saja dia jadi mobil, maka ada kalanya tidak dia laku dijual. Iya Bapak Ibu, tidak laku dia jual Bapak Ibu. Ada hari ini, tak mana yang salahnya, ada di Indonesia itu ada produknya SMK apa Ustaz. Sampai hari ini belum keluar, apa yang salah? Apa tidak berkualitas? Berkualitas. Apa yang salah di dalamnya? Apakah kajian kita tentang puasa yang berkualitas? Kalau ada orang yang menanam suatu tanaman, bagaimana dia akan berkualitas? Nanti Bapak Ibu kan di hadapan di depan hotel Mitra itu ada kebun Pak Haji, siapa nama itu? Tahu Bapak ya? Haji Ilik dia. Di sana ada sebuah kebun yang luar biasa, bagus dia. Yaitu pohon Bapak apa Ibu? Kelengkeng. Tapi luar biasa hasil kualitasnya. Kenapa dia bisa berkualitas hasilnya? Ternyata dirawat dari awalnya Bapak Ibu. Apa yang tanamannya bagus?
bibitnya bagus, ditanam di tanah yang bagus, maka dirawat dia tumbuh besar yang bagus, dipupuk dengan bagus, maka ketika dia berbuah, kualitasnya dia akan betul-betul berkualitas sehingga harga pun naik dia. Sehingga apa makna puasa yang berkualitas? Maka ketika dijadikan puasa, ada tujuan nanti manusia itu menjadi bertakwa. Orang yang meraih ini nanti pasti orang yang berkualitas. Dan orang yang tidak berkualitas puasanya, dia tidak akan memperoleh predikat menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Kalau asal tanam saja, tak dirawat dia tanaman, ketika dia berbuah tak dirawat, maka tidak akan menghasilkan begitu memuaskan. Bagaimana puasa bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Sehingga itulah perlu kita kaji dalam kehidupan kita ini. Orang yang berpuasa banyak bisa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Semua kita bisa melaksanakan itu. Bahkan anak-anak pun, anak SD dilatih dia bisa menahan lapar dan dahaga. Anak-anak pasti bisa menjawab, bisa dia menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana bisa puasa kita itu berkualitas hasilnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa menahan lapar dan dahaga, maka hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-juma wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi hasil puasanya tak ada, hanya bisa memperoleh dia yang dia dapati dari puasanya adalah lapar dan dahaga. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana puasa yang bisa berkualitas hasilnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, tidak sekedar menjaga hal-hal yang membatalkan puasa kita, bahkan jauh daripada itu. Apa maknanya? Mata kita juga dipuasakan Bapak Ibu, telinga kita juga dipuasakan, mulut kita juga dipuasakan, hidung kita juga dipuasakan. Anggota nikmat yang Allah berikan dalam hidup ini, di dalam ibadah puasa mesti kita jaga betul-betul, sehingga hasil buah tanaman ketika kita jual nanti begitu dia berkualitas. Orang yang berkualitas nanti tinggi derajatnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan menjadi orang tersebut menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada tahu jeruk manis Bapak Ibu? Sebelum dijual itu ada dalam sebuah keranjang dia, ditaruh semuanya. Tapi sebelum dijual, pembeli ini pasti dia akan disortir dulu ya Bapak Ibu. Dimasukkan ada alatnya itu Bapak. Mana yang besar itu selamat dia, mana yang kecil dia akan jatuh ke bawah. Apalagi ada yang ada di kulitnya itu, kalau bahasa kampungnya ada dimakan piangkang Bapak Ibu. Itu dia tidak laku lagi. Nah, apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Kalau dibawa ke diri kita, dibawa dalam tubuh kita, kita sudah susah payah menahan lapar dan dahaga, tetapi mata kita tidak dijaga, tangan kita tidak dijaga, telinga kita tidak jaga. Maka ketika menjaga hal yang ini, anggota tubuh kita ini, maka akan menentukan kualitas diri kita lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya ibadah puasa itu langsung dia berhadapan, bahkan amal puasa itu langsung menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha tahu dan Allah yang Maha membalasnya. Ketika Bapak Ibu sekalian yang kita jual itu kita bawa dan tidak bagus, kita bawa itu pembeli ini dilihat kembali. Kalau kira-kira tak bagus, maka tak jadi dia. Begitulah nanti Bapak Ibu sekalian, bagaimana bisa berkualitas ibadah puasa kita itu betul-betullah dijaga dengan baik.
dalam, ada lagi lintasan hati kita. Buang sifat hati yang tak baik, ada hasad, iri, dengki. Kalau masih ada di dalam hati kita ini, maka dikhawatirkan puasa kita nanti tak ada dia gunanya, bahkan dia sia-sia. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT. Karena sama ibaratnya lagi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya sebuah balapan itu dia fokus, pernah lihat GP Bapak? GP itu kalau tak fokus dia di jalan itu, dia tidak akan sampai ke finish. Tapi kalau dia fokus, hati-hati dia membawa kendaraan itu, dia tidak pernah nengok kiri kanan. Pernah lihat Bapak Ibu di GP itu tengok kanan, tengok ke kiri? Pernah dia? Nah, dia fokus kepada tujuan. Dia siapkan dengan baik. Apapun nanti tikungannya dia lewati dengan baik, dia akan selamat sampai tujuannya. Baru hari yang ke-6, bagaimana kualitas puasa kita? Kalau kita berpenyakit di dalam, pergi nanti ke rumah sakit dicek, tahu dokter spesialis itu, oh sakit kamu ini. Dan jangan cek diri kita, selama lebih kurang 6 hari ini, kitalah yang tahu bagaimana kualitas puasa kita Bapak Ibu. Orang lain tidak akan bisa mengetahui kualitas puasa kita. Maka kontrol dengan baik kualitas ibadah puasa kita, sehingga betul kita menjadi setelah seleksi nanti di antara banyak manusia yang berpuasa, maka di antara nanti semoga jemaah Masjid Al-Aqsa termasuk kualitas puasanya puasa yang terbaik. Amin. Jangan nanti banyak Masjid Al-Aqsa jemaah berpuasa banyak, tetapi dilihat kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illa wal atas. Banyak di Masjid Al-Aqsa berpuasa banyak, tetapi ketika dilihat tak ada pahala yang dia dapat, kewajiban puasa dia dapat, tapi ternyata di dalamnya ada hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, mari kita jaga betul-betul kualitas puasa kita, sehingga kita menjadi orang yang terbaik insya Allah. Bapak Ibu, kalau mencari orang yang terbaik, jangankan di hadapan yang Maha Kuasa, di hadapan guru saja kita sangat susah. Lihat anak-anak kita. Ini tugas dari siapa anak-anak? Dari siapa tugasnya? Dari kalau anak-anak tak hati-hati dia, tak berkualitas nanti hasil dari Ramadannya ini, dia terima nak dari gurunya nanti ini. Ini dia Bapak Ibu. Itu dicek oleh guru nanti. Ada 10 orang yang duduk, dia sama menulis sama, tetapi ketika nanti diserahkan kepada gurunya, pasti hasilnya berbeda Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Maka ketika anak itu dijaga baik-baik, tulisannya rapi, kata-katanya bagus, maka guru senang melihatnya. Nah, engkau mendapatkan peringkat 10. Begitulah nanti ketika bagaimana ibadah puasa kita menjadi nilai yang terbaik. Maka pelihara dengan baik kualitas ibadah puasa kita. Di antara yang zahir dan batin ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting ilmu tentang bagaimana kita bisa menerapkan, melaksanakan ibadah menjadi ibadah yang berkualitas Bapak Ibu sekalian. Kalau di hadapan Zat yang Maha Kuasa, tentu yang ditanya yang kualitas tadi, tak ditanya lagi hanya 1, 2, 3 tak, tapi yang nomor yang terbaik. Begitulah hendaknya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang berkualitas di dalam hidup kita ini. Belum tentu nanti Ramadan yang akan datang Allah berikan kesempatan dalam hidup kita ini. Jadikan yang terbaik dan mulailah dari hal yang terbaik. Insya Allah kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadah puasa bisa mengantarkan manusia semoga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu orang ibadah puasanya yang berkualitas, tak lagi orang yang tak berkualitas. Maka orang yang berkualitas, kalau ibarat buah tadi pasti mahal harganya, maka pupuklah dengan baik, jagalah dengan baik, rawatlah puasa yang baik, akan mengantarkan manusia menjadi orang yang
Apa Pak? Orang yang berkualitas. Lamanya 30 hari mendidik kita menjadi orang yang berkualitas siang harinya dan juga berkualitas di pada malam yang berbahagia ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan tausiah yang sangat ini sebagai kesimpulan, yaitu mari sama-sama kita tingkatkan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Jangan sampai pada puasa kita hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja. Bedanya kata Imam Al-Ghazali dalam Minarul itu, bagaimana bisa menjaga puasa yang berhasilnya? Setidaknya jagalah anggota yang Allah berikan itu dari hal yang bisa mengurangi bahkan membatalkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian